Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Ya sekalian asatidzah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pegawai Al-Maktub jamaah salat zuhur yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini insyaallah kita pelajari hadis yang ketiga dari bab Al-Mujahadah di kitab Riyadhus Shalihin. Hadisnya tidak panjang insyaallah dan cukup masyhur. Hadis ini banyak dikutip dan insyaallah telah sama-sama kita ketahui, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Rawahul Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas, yang kebanyakan orang merugi dalam dua nikmat tersebut atau tidak bisa mengambil kebaikan dari nikmat tersebut, yaitu yang pertama as-sihhah, kesehatan, dan yang kedua al-faragh, waktu luang. Dua yang disebut ini diantara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebagian orang, bahkan kebanyakan orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. Lupa bahwa kesehatan dan waktu luang ini anugerah Allah yang bisa digunakan untuk mengabdi taat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ada beberapa poin dari hadis ini yang kiranya perlu kita soroti, yang mudah-mudahan poin ini berfaedah banyak bagi kita semua. Yang pertama, dari hadis ini menunjukkan bahwa nikmat Allah itu banyak jenisnya, dan dua yang disebut di hadis ini bukan berarti pembatasan. Nikmat itu sangat banyak. Ada nikmat harta dan nikmat-nikmat yang lainnya. Syekh Utsaimin juga menyebutkan di sini yang paling tingginya adalah nikmat agama. Kemudian nikmat akal. Ini juga nikmat-nikmat yang harus dipergunakan oleh kita dengan sebaik-baiknya. Akal. Kita semua senang menjadi orang yang berakal, dan kita semua merasa miris berlindung diri kepada Allah jika ditakdirkan terganggu akal kita. Kita semua menyadari bahwa akal ini salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga nikmat-nikmat lainnya yang sangat banyak, rizki yang Allah berikan, nafas, dan seterusnya. Semua adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sering dilupakan oleh manusia bukan hanya dua ini saja juga. Bukan berarti hanya dua ini saja, as-sihhah wal faragh, yang sering kurang dimanfaatkan oleh manusia. Tapi Rasulullah SAW menyebut dua hal ini sebagaimana kebiasaan beliau, dan ini ada maksud-maksud tertentu ketika menyebut al-adad, menyebut bilangan. Sering Rasulullah SAW menyebut bilangan terlebih dahulu, ada 3 tanda orang munafik misalnya, dan seterusnya. Bilangan-bilangan itu fungsinya diantaranya untuk memberikan penekanan, juga untuk mengundang perhatian orang, karena ini yang hendak dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Beda konotasinya kalau Rasulullah SAW tiba-tiba mengatakan,
kesehatan dan waktu kosong itu banyak dilalaikan oleh orang-orang. Berbeda penekanannya dengan menyebut bilangan terlebih dahulu. Ada dua nikmat yang sering tidak dimanfaatkan oleh orang-orang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang akan menunggu-nunggu apa itu dua nikmat tersebut. Dan Rasulullah menyebut dua hal ini, yaitu sehat dan waktu luang. Apabila orang-orang diberi anugerah ini, waktu sehat dan waktu luang, dia bisa berpikir banyak untuk melakukan banyak hal. Banyak orang karena diberi kesehatan, diberi waktu luang, maka segala macam dikerjakan untuk mencari apa yang dia inginkan, mencari rezeki, mencari istri, dan seterusnya. Karena dia sedang sehat. Mencari istri juga kalau sambil batuk-batuk repot juga. Karena sehat dia cari-cari. Dan banyak hal yang bisa dilakukan ketika sehat, juga ketika waktu luang. Maka hadis ini mengingatkan bahwa karena banyak yang bisa dilakukan ketika waktu sehat dan waktu luang itu, ingat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu luang dan waktu sehat itu manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Utsaimin juga mengatakan bahwa orang-orang itu lebih sering menyadari nikmat waktu luang dan waktu sehat itu ketika dirinya mendekati ajal, atau ketika dirinya bahkan sudah jauh kelak di akhirat, baru mereka ingat kenapa dulu tidak memanfaatkan waktunya secara baik. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ketika datang kematian kepada salah seorang dari kita, kemudian kita mengatakan, wahai Rabb, kembalikan kami, semoga kami bisa beramal soleh, tidak seperti yang lalu-lalu. Penyesalan ini terkadang juga sudah bisa kita rasakan, bukan hanya ketika menjelang kematian atau ketika di akhirat kelak, tapi juga kita bisa merasakan kesusahannya, penyesalannya ketika kesehatannya terganggu, juga ketika waktu luangnya terganggu. Ketika orang sakit tidak bisa beramal soleh, kemudian dia menyesal kenapa dia tidak beramal soleh ketika sehat. Begitu juga ketika dia sangat sibuk sekarang mengurus anak, mengurus istri, dan seterusnya, pekerjaan-pekerjaan. Aduh, kenapa saya tidak beramal ketika dulu waktu masih luang. Begitu juga orang yang banyak beramal soleh ketika waktu luang dan waktu sehatnya. Mereka juga menyesal ketika sibuk dan ketika mereka sakit. Ketika mereka sudah tua menyesal. Akan tetapi ada perbedaan penyesalan antara orang yang menyesal karena sewaktu sehatnya, sewaktu luangnya tidak beramal, dengan orang yang menyesal ketika waktu muda dan waktu sehatnya mereka beramal soleh. Orang yang beramal soleh ketika waktu muda, mereka menyesal kenapa? Karena tidak bisa beramal soleh sebanyak waktu mudanya, sebanyak waktu sehatnya. Mereka menyesal, dan ini penyesalan yang mulia. Tinggal kita pilih yang mana, mau menyesal yang pertama atau menyesal yang kedua. Orang yang kedua menyesal juga karena dulu tidak pernah beramal soleh. Sekarang susah memaksakan diri untuk sholat malam, memaksakan diri untuk saum. Kenapa? Karena kondisi sudah sepuh, sudah tua, sudah sakit-sakitan. Beda keadaannya dengan orang yang ketika waktu muda, waktu segar bugar, waktu sehat, waktu luangnya dia manfaatkan untuk membiasakan diri dalam ibadah-ibadah, maka Allah juga memudahkan dia untuk beribadah ketika di waktu tuanya, walaupun tidak sebanyak yang bisa dia lakukan ketika waktu mudanya. Rasulullah SAW yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
pernah ikut sholat bersama Rasulullah, itu dalam satu rakaat sampai 5 juz dibaca oleh Rasulullah SAW sekali berdiri. Itu berapa usia Rasulullah SAW saat itu? Usia beliau 55 tahun, sudah cukup tua. Bagaimana dia mampu demikian? Karena memang waktu luang, waktu mudanya, waktu segar bugarnya juga beliau gunakan untuk beribadah. Maka seorang tabi'in juga, ada seorang tabi'in namanya Abu Ishaq As-Sabi'i. Dia ketika sudah tuanya menangis, terseduh-seduh, menangis. Kemudian ditanyakan, kenapa kamu menangis? Kata beliau, inni la usolli fama aqra'u wa ana qa'im illa bil Baqarah wa Ali Imran. Saya menangis karena menyesal. Saat ini saya sudah tua, saya sudah lemah. Kalau saya sholat malam itu hanya bisa menamatkan Al-Baqarah dan Ali Imran saja. Dia menangis dengan hal tersebut, dan ini karena dia sewaktu mudanya, entah seberapa banyak dia baca. Waktu tua yang membuat dia menyesal, membuat dia menangis itu mampu membaca ketika sholat malamnya Al-Baqarah dan Ali Imran. Berarti ketika mudanya entah seberapa banyak lagi bacaannya. Maka kita yang di waktu mudanya tidak pernah sholat malam atau sholat malamnya pendek-pendek, penyesalannya tentu lebih besar lagi nanti. Sebelumnya kita membaca Al-Quran banyak-banyak ketika masih muda, maka ketika tua mungkin bisa membaca, tetap bisa membaca walaupun dengan jumlah yang lebih sedikit. Nah, apabila orang membiasakan diri ibadah di waktu luang dan di waktu sehat, maka dia diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu sibuk dan waktu sakitnya. Dia diberi ada saja peluang-peluang untuk beribadah, dan kalaupun ada penyesalan yang tadi disebutkan adalah penyesalan yang baik. Kenapa? Karena bagi mereka luput dari satu ibadah adalah luput dari sebuah kenikmatan. Ibadah ini adalah sebuah kenikmatan juga. Maka seorang sahabat, kalau tidak salah Amr bin As radhiyallahu anhu namanya, dia juga menjelang meninggalnya menangis terseduh-seduh. Lalu ditanyakan oleh seseorang, kenapa kamu menangis? Maka beliau menjawab, saya menangis bukan apa-apa, tapi dengan kematian yang akan saya hadapi ini, saya tidak bisa merasakan lagi nikmatnya sholat malam. Saya tidak bisa lagi merasakan nikmatnya rasa dahaga ketika berpuasa, dan seterusnya. Bagi mereka adalah sebuah kenikmatan. Jangan sampai kita menyesal, menjadi orang-orang yang menyesal di kelompok berikutnya, menyesal karena memang tidak pernah beramal soleh ketika waktu muda, ketika waktu sehat, dan ketika waktu luangnya. Waktu kosong ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi disebut oleh Rasulullah SAW, nikmat. Kenapa ini karunia, dan bahkan ini adalah karunia yang sangat besar? Karena waktu itu tidak akan bisa kembali lagi. Kalau kita kehilangan harta, kita luput harta, tidak bisa meraih sebuah keuntungan, maka bisa kita upayakan lagi. Dengan usaha-usaha yang lain, kita berusaha mengembalikan yang tadinya kita dirugikan kemudian menjadi sebuah keuntungan. Akan tetapi ketika kita luput, telah berlalu sebuah waktu, kita tidak bisa mengembalikan waktu itu, walaupun 1 menit, 1 detik, bahkan lebih pendek dari itu tidak mungkin bisa kita kembalikan. Maka kalau orang tidak memanfaatkan waktu luangnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia alangkah meruginya. Maka dia disebut dengan maghbun tadi yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan bisa kembali lagi. Karena kita semua menuju ke ajal kita. Kita menuju ke ajal, tidak akan kembali lagi. Sebagian orang bahagia dengan berlalunya waktu, sudah melewati 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, kemudian setiap tahun dirayakan, sudah melewati 1 tahun, ulang tahun. Sesungguhnya dia sedang menuju ke ajalnya. Apakah dia menjadi orang yang menyesal atau berbahagia di akhir? Dalam sebuah syair
Dikatakan inna lanafrahu bil ayyami naqtongha wa kullu yaumin mado yudni minal ajal. Kita lebih sering berbahagia dengan hari-hari yang telah kita lewati, padahal setiap hari itu dilalui dalam rangka menuju ajal kita. Fa'mal li nafsika qabla al-mauti mujtahidan fa innamal ribhu wal khusran fil amal. Beramallah kamu untuk dirimu dengan sungguh-sungguh sebelum kematian itu datang, karena keuntungan dan kerugian itu adanya dalam amal. Kalau banyak amal, banyak bekal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kumpulkan, maka kita menjadi orang yang beruntung. Dan ketika kita tidak beramal, maka kita adalah orang-orang yang merugi. Di bagian akhir saya menyebutkan beberapa contoh salaf dalam mempergunakan waktunya. Bagaimana mereka menyayangkan waktu berlalu begitu saja tanpa ada manfaat. Di antaranya yang dicontohkan Ibnu Aqil misalnya, Ibnu Aqil Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Dia menyusun kitab sampai tebalnya itu 800 jilid. Menyusun kitab 800 jilid. Maka dia mengatakan ketika sudah usia 80 tahun, dia makan, dia minum, lalu dia mengatakan, apa yang saya rasakan saat ini, saya makan, saya minum ini, seperti ini tidak pernah saya lakukan ketika saya usia 8 tahun. Sejak usia 8 tahun tidak pernah saya lakukan seperti ini. Kenapa? Karena saya waktu untuk makan, untuk minum, tapi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang berkaitan dengan ilmu, sehingga pantas kalau dia sampai menyusun buku, menyusun kitab ilmu yang sangat bermanfaat, yang sangat tebal, sangat banyak seperti itu. Contoh yang lainnya Ibnu Abi Hatim. Dia Abu Hatim apabila dia masuk ke WC, maka dia meminta anaknya di pintu WC di luar untuk membacakan buku-buku, membacakan kitab. Kenapa? Karena dia tidak mau ada waktu yang terbuang percuma di WC, hanya duduk saja tanpa ada manfaat, tanpa ada hal yang didengarnya dari ilmu ini. Saking ingin memanfaatkannya waktunya dengan sebaik-baiknya. Karena kalau baca di WC lalu berilmu, ada firman Allah, ada sabda Rasulullah SAW, hal yang terlarang, hal-hal yang suci tersebut dibaca di dalam WC. Maka Abu Hatim ini masuk ke dalam WC, dia mengamanahkan anaknya di luar untuk membaca keras-keras supaya dia bisa tetap memperoleh ilmu sekalipun dalam waktu yang seperti itu. Dan contoh-contoh yang lainnya yang sangat banyak dari salafun saleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mencontoh mereka, memanfaatkan waktu sehat kita, waktu luang kita, waktu muda kita di dalam kebaikan-kebaikan, dalam mujahadah, sebagaimana yang dijadikan oleh Imam An-Nawawi hadis ini di dalam salah satu bab, yaitu bab al-mujahadah. Kita sungguh-sungguh beramal, berusaha, berjuang, tidak berleha-leha, apalagi ketika waktu kita seperti ini, sehat, berpuasa, kita masih muda, segar bugar, masih tenaga kuat untuk beramal soleh. Mudah-mudahan kita semua bisa mewanti-wanti, bisa mengambil faedah dari apa yang dilakukan oleh para salafun saleh. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.